Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Akbar dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Apabila harga barang naik, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, sedang pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rahim akan melanjutkan penjelasan dari Bang Adit. Hukum permintaan merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa ada hubungan terbaik terhadap harga dan kualitas yang diminta. Faktor dominan yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga. Maka hukum permintaan itu berbunyi, jika harga mengalami kenaikan, maka permintaan itu bakal cenderung turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, maka permintaan akan meningkat. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Bentuk umum fungsi permintaan itu ialah Q sama dengan A kurang BP. Kurva permintaan itu menunjukkan hubungan fungsional antara harga dan jumlah barang yang diminta. Untuk bentuk kurva itu sendiri, jika kurva permintaan itu menurun dari kiri ke kanan, itu menandakan bahwa semakin rendah harga, maka semakin tinggi jumlah yang diminta. Ada dua penyebab perubahan kurva permintaan. Yang pertama itu karena perubahan harga, dan yang kedua itu perubahan pendapatan masyarakat. Baiklah, saya Ilham, saya akan menjelaskan penjelasan dari Erika Rahim. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini iPhone BlackBerry sedang tren dan ada banyak beli, tapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sama, meses, selai dan margarin akan turun permintaannya. Ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tapi jika pendapatannya maka seorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang akan dibeli jarang dibeli. 4. Perkiraan harga di masa depan. Barang harganya diperkirakan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. 5. Banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi yang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa Ramadan. Permintaan belewah, timun suruh, cincau, dan suruh es, batu kurma dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Erika tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Bentuk umum fungsi penawaran ialah Q sama dengan A ditambah BP. Kemudian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dapat kita lihat ilustrasinya dari gambar berikut. Saya Putri Rusna, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan.
biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Yang kedua, ada tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang pertama ada pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. B. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang ketiga, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Selanjutnya ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang terbentuk karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Proses terbentuknya harga pasar ialah manakala permintaan sama dengan penawaran atau demand sama dengan supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felsabila Babil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Putri Husnah. Dan materi yang saya bahas kali ini adalah tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang terbentuk karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Proses terbentuknya harga ialah manakala permintaan sama dengan penawaran atau bisa disebut dengan demand sama dengan supply. Maka kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini ialah hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Seperti dalil hukum, permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun harga-harga melangit, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan pangan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.